Holy Richie Rich. Put it down so we could build more warehouses for his fancy foreign double wide down by Carson Creek. Now, how's that Not fair that you're ugly. So if you're smart, you'll get out of here before I hurt you. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Richard yang kala itu sedang berada di sebuah toko. Maksud kedatangan Richard ke toko tersebut yaitu untuk menjual koleksi CD originalnya yang berisi lagu-lagu kenangan seperti lagu Ebit G.A.D, Nike Ardilla, dan Kangen Band. Diberitahu kalau Richard ini adalah mantan polisi militer dan ia juga pernah menjadi tentara angkatan darat yang cukup hebat. 100,000 years. Di waktu yang sama, Richard melihat ada seorang penjahat yang kala itu berniat akan menculik mahasiswa culun. Tentu saja Richard tidak akan tinggal diam dan inilah aksinya. What the hell? No. Dan sangat mudah Richard dapat melumpuhkan penjahat itu, namun Richard juga tak sengaja harus menembak satu polisi yang tiba-tiba muncul. Kemudian Richard segera pergi dari sana sambil membawa mahasiswa culun yang hendak diculik tadi. Di tengah perjalanan, Richard sempat dikejar oleh satu mobil polisi karena barusan ia tak sengaja menembak polisi lain. Namun untungnya Richard dapat menghindar dari kejaran itu lalu pergi ke tempat aman. Get down! Di sini Richard meminta si mahasiswa yang diketahui bernama Eddie untuk pulang sendiri, sedangkan Richard akan kabur sejauh mungkin demi menghindari buruan para polisi. Eddie yang sadar kalau Richard sampai jadi buronan gara-gara menyelamatkan dirinya, ia pun menolak pulang sendiri. Eddie meminta Richard agar ikut saja ke rumahnya karena ayah Eddie merupakan orang kaya yang pasti bisa membantu Richard dalam menyelesaikan masalah ini. Tak ada pilihan lain, akhirnya Richard mau ikut bersama Eddie ke rumahnya. Get in, Richard. Setibanya mereka di sana, terlihat rumah Eddie yang sangat mewah dan berada di tepi pantai. Ketika akan memasuki gerbang, si penjaga bertubuh besar meminta Richard agar keluar dulu karena harus digeledah. Awalnya Richard menolak karena ia memang tidak membawa apa-apa. Namun Eddie memohon supaya Richard turuti saja karena peraturan di sini memang begitu. Tak lama Eddie memperkenalkan Richard kepada ayahnya yang diketahui bernama Zachary. Diberitahu kalau Zachary merupakan pengusaha kaya yang mempunyai bisnis pembuatan karpet terbesar di Amerika. Kemudian Richard menjelaskan kalau dirinya baru saja menyelamatkan Eddie dari insiden penculikan. Namun akibat hal tersebut, Richard harus menjadi buronan polisi karena tadi tak sengaja ia menembak satu polisi yang tiba-tiba muncul. Maksud kedatangan Richard yaitu untuk meminta bantuan Zachary mengingat ia memang tidak sengaja menembak polisi itu. Richard juga menyarankan Zachary agar menyewa pengawal khusus untuk Eddie karena di luaran sana banyak sekali penculik yang mengincar anak orang kaya. Mendengar hal tersebut, Zachary berterima kasih karena Richard telah menyelamatkan putranya. Zachary berjanji akan membersihkan lagi nama Richard yang dicap sebagai buronan polisi. Kemudian Zachary meminta Richard untuk bersantai dulu saja karena dirinya harus mengikuti rapat penting dengan para klien. 1 jam setelah itu, Richard dipanggil untuk menghadap ke ruangan Zachary. Terlihat di sana sudah ada si penjaga bertubuh besar dan satu ajudan Zachary.
Lalu Zachary menjelaskan kalau dirinya berniat akan merekrut Richard menjadi pengawal pribadi putranya dan apakah Richard bersedia. Richard yang kebetulan sedang menganggur langsung menerima tawaran dari Zachary. Namun sebelum itu ada satu tradisi yang harus dilakukan oleh semua calon anak buah Zachary, yaitu sebuah permainan Russian Roulette. Tanpa rasa takut sedikit pun Richard langsung mengambil pistol yang sudah disediakan, lalu inilah aksinya. Richard sampai mencobanya 4 kali, namun beruntung tidak ada satupun peluru yang keluar. Tentu hal tersebut membuat Zachary olohok karena baru sekarang ada orang yang seberani dan seberuntung Richard. Pada akhirnya Richard resmi diterima sebagai anak buah Zachary yang bertugas mengawal putranya, yaitu Eddie. Welcome to the team, Richard. Setelah itu, Richard diberikan kamar pribadi karena setiap anak buah Zachary memang selalu mendapatkan fasilitas tersebut. Ketika di dalam kamar, Richard langsung memeriksa setiap sudut untuk memastikan tidak ada alat penyadap. Kemudian Richard mengeluarkan ponsel yang sedari awal ia sembunyikan di bawah sepatu besarnya. Dan cepat Richard menghubungi seseorang lalu memberitahu kalau dirinya sudah diterima bekerja di tempat Zachary. Apa yang sebenarnya Richard rencanakan kita akan tahu nanti. Adegan berpindah ke 1 minggu sebelumnya, yang mana saat itu Richard sedang bersantai di sebuah motel. Tiba-tiba ia didatangi oleh 3 agen DEA yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Susan. Di sini Susan menjelaskan kalau mereka sedang membutuhkan bantuan Richard sebab sepak terjang Richard ketika menjadi polisi militer dan tentara sudah tidak bisa diragukan lagi. DEA rupanya sedang mengincar seorang gembong barang haram yang berkedok sebagai pengusaha karpet yang tak lain adalah Zachary. Susan harap Richard mau bergabung demi membasmi gembong barang haram terbesar di Amerika. Richard awalnya tidak langsung setuju dan ia pun akan mengabari lagi Susan pada besok siang. And you really must be desperate. Maybe then we can talk about what you need. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat Richard yang sedang bersama Susan. Ternyata saat ini Richard sudah menerima tawaran dari Susan sehingga Susan langsung menjelaskan semuanya. Susan mengatakan kalau 1 bulan yang lalu ia mengirim informan wanita bernama Teresa untuk berpura-pura menjadi pembantu di rumah Zachary. Namun sampai sekarang Teresa tidak ada kabar dan Susan yakin kalau Teresa pasti telah ketahuan. Jadi tugas Richard adalah mencari barang bukti atas kebusukan Zachary dan juga menyelamatkan Teresa yang sudah pasti telah ditangkap. Well, all the more reason for you to get on board. You'd see through it. Kemudian Susan mengatur strategi dengan memerintahkan Richard agar seolah-olah menyelamatkan Eddie, putra Zachary, dari sebuah penculikan. Susan menugaskan anak buahnya yang kurus menjadi penculik Eddie. Sedangkan 1 anak buahnya lagi yang bertubuh gempal berpura-pura menjadi polisi yang tertembak oleh Richard. Kemudian mereka latihan dulu serta memastikan kalau rompi anti peluru yang dipakai benar-benar aman. Jesus! Hide nearby and set off the charges. Lalu Susan memberikan Richard sepatu besar supaya di bawahnya bisa menyimpan ponsel untuk berkomunikasi. Jadi semua adegan di awal film itu hanyalah rekayasa agar Richard bisa bekerja di tempat Zachary. Kembali ke sekarang, yang mana terlihat Richard keluar kamar melalui jendela lalu menuju ke sebuah gudang. Setibanya di dalam, Richard menemukan piring berisi sisa makanan dan ia yakin kalau itu bekas makan Teresa, si informan Susan yang penyamarannya telah ketahuan. Tidak hanya itu, Richard juga berhasil menemukan gelang Teresa sehingga ia pun segera menghubungi Susan. Di sini Richard memberitahu terkait penemuannya itu dan Richard yakin kalau Teresa baru dipindahkan ke tempat lain dan tidak berada di rumah ini lagi. Okay. Setelah itu, Richard segera kembali ke kamar karena ia melihat si ajudan Zachary dan 1 temannya hendak menuju ke kamar Richard.
Beruntung Richard bisa sampai ke kamar tepat waktu sebelum ajudan Zachary masuk. Kemudian si ajudan memerintahkan Richard agar mengecek mobil penculik Eddie yang sudah ditahan di gudang kantor polisi. Richard juga tidak akan pergi sendiri, melainkan ditemani oleh satu rekan si ajudan yang bernama Malik. Setelah si ajudan pergi, Richard langsung menghubungi Susan untuk mengamankan mobil penculik Eddie karena kita tahu kalau penculikan itu adalah sebuah rekayasa. I'm gonna head out there and get the Audi off the lot before you show up. You see a pristine car, the whole kidnapping story falls apart. Okay. 15 menit kemudian terlihat Richard dan Malik sedang menuju ke gudang kantor polisi untuk mengidentifikasi mobil orang yang berniat menculik Eddie. Di sini Malik mengatakan kalau sebenarnya bos besar mereka bukanlah Zachary, melainkan ada lagi seseorang yang belum diketahui identitasnya. That other shit is just a nickname. Singkatnya, Richard dan Malik telah sampai di gudang kantor polisi. Malik berusaha menyogok satu penjaga supaya diizinkan masuk dengan mudah. Namun tiba-tiba Richard mengajar penjaga itu sampai membuatnya pingsan. Lady kills me. I'm looking to jam you up, but I think that... Kemudian Richard dan Malik masuk ke dalam untuk mengecek mobil si penculik Eddie. Untungnya Susan sudah duluan ke sana untuk mengganti mobil tersebut dan alhasil Malik tidak akan menemukan sidik jari atau bukti lainnya karena mobil itu sudah ditukar. Doesn't make any sense. There's probably a couple 100,000 of these on the road. Pagi harinya, karena Eddie sedang libur, Zachary menugaskan Richard untuk mengantarkan paket ke kota sebelah dengan menggunakan kontainer. Dan cepat Richard segera bersiap untuk mengantarkan paket yang dimaksud. Saat berjalan menuju ke lantai bawah, tiba-tiba si penjaga bertubuh besar menantang Pancho kepada Richard. Richard pun menyempatkan untuk meladeninya dulu, namun inilah yang ia lakukan. 2. Sorry. Selang beberapa saat, terlihat Richard yang sedang dalam perjalanan membawa kontainer berisi paket milik Zachary. Richard yakin kalau paket ini adalah barang haram, jadi ia segera menghubungi Susan untuk memberitahukannya. Alhasil Susan mengajak Richard untuk bertemu dulu di rest area karena mereka akan sama-sama memeriksa paket tersebut. I'll see you soon. Tak berselang lama, Richard bertemu dengan Susan lalu mereka segera membuka gerbong kontainer. Di sini Susan berharap kalau isi di dalam kontainer itu adalah barang haram, jadi ia bisa langsung menangkap Zachary karena buktinya sudah kuat. Akan tetapi sayangnya di dalam isi kontainer itu hanyalah puluhan karpet untuk dikirim ke pelanggan Zachary. Bahkan ketika dibantu oleh anjing pelacak tidak ada satupun barang haram atau barang ilegal lainnya. Kemudian Richard izin untuk melanjutkan perjalanan karena ia tidak bisa berhenti terlalu lama. Setelah selesai mengantarkan paketnya, Richard pergi ke gudang karpet milik Zachary lalu bertemu dengan si Malik. Di sini Malik bertanya kenapa Richard malah langsung menghajar polisi penjaga pada kemarin malam. Malik juga merasa curiga karena di mobil si penculik Eddie tidak sedikit pun ditemukan barang bukti atau sidik jari. Seharusnya jika mobil itu benar milik si penculik, mereka sudah pasti menemukan setidaknya sidik jari si pemakai mobil. Awalnya Richard tidak terlalu menanggapi kecurigaan Malik. Namun Malik malah semakin menuduh hingga inilah yang Richard lakukan. Kemudian Richard mengamankan jasad Malik lalu ia pun kembali ke rumah Zachary. Setibanya di rumah Zachary, Richard memutuskan untuk menyantap dulu hidangan yang telah para ART siapkan. Tak lama Richard dipanggil oleh Zachary untuk meminta penjelasan bagaimana hasil identifikasi mobil penculikan Eddie kemarin.
Seharusnya Zachary bertanya hal itu kepada Malik, namun karena Malik tidak bisa dihubungi, jadi ia bertanya kepada Richard, mengingat Richard lah yang sebelumnya pergi bersama Malik. Di sini Richard menjelaskan kalau di dalam mobil si penculik tidak ditemukan bukti apapun termasuk sidik jari. Richard meminta Zachary agar tidak usah menghiraukan penculik Eddie lagi karena sekarang dirinya akan selalu melindungi Eddie. Pada akhirnya Zachary percaya, lalu ia pun mempersilahkan Richard jika ingin beristirahat. Ketika berada di kamar, Richard langsung menghubungi Susan lalu memintanya agar menjemput dirinya sekarang juga di dekat pantai. Tak berselang lama, Richard keluar melalui jendela kamar lalu pergi secara diam-diam dari rumah itu. Sambil menunggu kedatangan Susan, Richard memutuskan untuk berenang dulu di pantai yang padahal sekarang sudah jam 1 malam. Selang beberapa saat, datanglah Susan seorang diri dan Richard pun langsung memakai pakaiannya. Kemudian Richard masuk ke dalam mobil lalu mengajak Susan untuk mendatangi gudang karpet milik Zachary. Di tengah perjalanan, Susan bertanya memang ada apakah di gudang karpet itu sampai-sampai Richard mengajak Susan pergi pada tengah malam ini. Richard menjawab kalau di sana ia sudah menghabisi salah satu anak buah Zachary yaitu Malik. Richard juga curiga jika Teresa si informan Susan disekap di gudang karpet tersebut. Setibanya mereka di sana, Richard dan Susan langsung masuk ke dalam lalu mengamankan jasad Malik dengan memasukkannya ke dalam mobil kontainer. Kemudian mereka berdua mencari Teresa ke setiap ruangan gudang, siapa tahu memang benar Teresa disekap di situ. Namun meskipun sudah mencari cukup lama, sayangnya Richard dan Susan tidak menemukan Teresa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka kedatangan dua anak buah Zachary yang lain hingga inilah yang Richard dan Susan lakukan. Car, you're supposed to give us a lift back to... Setelah menghabisi kedua orang tersebut, seperti biasa Richard dan Susan memasukkan jasad mereka ke dalam mobil kontainer. Kemudian Richard meminta Susan agar mengantarkannya lagi ke pantai dekat rumah Zachary karena waktu sudah mendekati subuh. Sesampainya di tujuan, Susan langsung pamit pulang, ini Richard memutuskan untuk berenang lagi. Pagi harinya terlihat Zachary dan si ajudan yang sedang riweuh karena tiga anak buahnya termasuk Malik menghilang entah kemana. Padahal hari ini mereka ada tugas mengantar barang. Di sini Richard sempat menawarkan diri untuk mengantarkan barang yang dimaksud, namun Zachary melarang sebab hari ini Richard harus fokus mengawal Eddie putranya yang akan pergi ke kampus. Understood? Di tengah perjalanan, Richard berusaha menggali informasi dari Eddie tentang siapakah bos besar Zachary. Richard juga bertanya apakah bisnis Zachary yang sebenarnya. Eddie mengatakan kalau bos besar ayahnya adalah seorang pria bernama Julius. Dia adalah seorang pria keturunan Jepang yang mempunyai banyak bisnis di Amerika. Kemudian Eddie menjelaskan kalau bisnis ayahnya hanyalah berjualan karpet, memang apakah ada yang salah. Tak ingin membuat Eddie curiga, Richard mengalihkan obrolan dengan membahas tentang perkuliahan saja. Selanjutnya, Eddie meminta Richard berhenti di sebuah toko senjata antik karena Eddie akan memberikan hadiah senjata revolver klasik untuk ayahnya. I just hope he likes it. I'm sure he will. Only thing he doesn't have is time. Dengan cepat, Richard memanfaatkan kesempatan itu untuk menghubungi Susan. Di sini Richard memberitahu kalau ternyata Zachary mempunyai lagi bos bernama Julius. Richard meminta agar Susan mencari tahu tentang siapakah sosok Julius yang sebenarnya. Tak hanya itu, Richard juga memberitahu kalau hari ini Zachary akan melakukan pengiriman barang, jadi sebaiknya Susan awasi mereka.
Kemudian Susan meminta Richard agar menyingkirkan ajudan Zachary supaya Richard diangkat sebagai pengganti si ajudan. Dengan begitu, Richard akan lebih mudah dalam mencari tahu kebusukan Zachary dan juga di mana Teresa disandra. Richard pun mengiyahkan permintaan Susan dan mulai sekarang ia akan mencari cara untuk menyingkirkan si ajudan Zachary. Di balik itu memperlihatkan Eddie yang baru selesai dari toko senjata antik lalu berniat masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh 3 teman kampusnya yang berniat membuli Eddie. Untungnya Richard datang tepat waktu lalu segera memberi pelajaran kepada ketiga pembuli tersebut. Setelah mereka kabur ketakutan, Eddie mengajak Richard untuk santai dulu sambil memakan es krim. Di sini tiba-tiba Eddie mengatakan kalau sebenarnya ia tidak suka terhadap Julius, bos besar ayahnya. Julius adalah orang kejam, bahkan hanya karena Eddie tak sengaja mendengar obrolan telepon Julius sampai menghukum Eddie. Tidak tanggung-tanggung, hukuman yang Julius berikan kepada Eddie adalah memotong satu telinga Eddie. Saat itu, Zachary sebagai ayah kandung Eddie tidak bisa melakukan apapun karena ia juga sangat tunduk kepada Julius. Sebenarnya, Zachary sudah tidak ingin bekerja sama dengan Julius, namun karena takut, Zachary tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan para pengawal dan semua penjaga yang ada di rumah, itu semua utusan Julius, bukan orang suruhan dari Zachary sang ayah. Jadi hanya Richard lah orang yang murni direkrut oleh Zachary, dan itu pun karena telah menyelamatkan Eddie dari penculikan. Mendengar hal tersebut, Richard menjadi sadar kalau penjahat sebenarnya adalah Julius, bukan Zachary. Kemudian Richard meminta Eddie agar selalu sabar karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Okay. Thanks, Richard. Di balik itu memperlihatkan Susan dan 1 anak buahnya sedang mengawasi kelompok Zachary yang tengah melakukan transaksi. Di sini Susan melihat ada 1 pria dengan menggunakan mobil mewah datang dan diduga itu adalah Julius, sang bos besar mereka. Sore harinya terlihat Richard yang sudah berada di rumah Zachary. Zachary mengatakan kalau ia baru mendapat email dari Malik tentang penculik Eddie yang sudah berhasil disekap di suatu tempat. Zachary mengajak ajudannya dan Richard untuk datang ke tempat yang dimaksud lalu menginterogasi si penculik bersama-sama. Tanpa pikir panjang, Richard mengiyahkan permintaan Zachary hingga mereka bertiga segera berangkat. Padahal faktanya email itu sengaja dikirim oleh Susan menggunakan laptop mendiang Malik. Karena saat ini mereka mempunyai tujuan, yaitu menghabisi ajudan Zachary. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Richard meminta Zachary agar sebaiknya menunggu di mobil sedangkan dirinya dan si ajudan akan mengecek terlebih dahulu. Ketika berada di dalam, Richard langsung menodongkan senjata kepada si ajudan sambil bertanya di mana Teresa berada. Barulah si ajudan tersadar kalau Richard adalah seorang penyusup dan kemudian setelah si ajudan koit, dengan sengaja Richard menembakkan senjatanya ke sembarang arah agar bisa terdengar oleh Zachary. Bahkan Richard sampai berpura-pura melukai dirinya sendiri lalu melempar granat sambil dirinya berlari keluar. Ketika di dalam mobil, Richard segera membawa Zachary pergi sambil mengatakan kalau si ajudan telah tewas karena di dalam banyak sekali musuh. Richard mengarang cerita dengan membuat seolah-olah Malik sengaja menjebak mereka semua. Beruntung Zachary percaya dan sangat marah kepada Malik yang padahal faktanya itu adalah akal-akalan Richard. Akibat hal tersebut, Zachary langsung mengangkat Richard jadi ajudan pribadinya menggantikan si ajudan yang tadi sudah koit. Tentu Richard menjadi senang karena rencananya berjalan dengan sempurna. Malam harinya, Richard menemui Susan di rumah aman. Di sini Richard mengatakan kalau misinya berjalan dengan sempurna dan sekarang Richard sudah diangkat menjadi ajudan pribadi Zachary. Kemudian Susan menunjukkan gambar Julius, si bos besar yang tadi siang sempat ia foto.
Melihat foto Julius membuat Richard begitu kaget karena Julius merupakan musuh Richard di masa lalu. Richard tidak menyangka kalau Julius masih hidup yang padahal dulu ia pernah ditembak lalu dibuang ke jurang. Susan sempat meminta Richard untuk menceritakan memang ada masalah apa dulu Richard dengan Julius. Akhirnya Richard menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu saat dirinya masih menjadi tentara angkatan darat. Kala itu Richard dan rekannya yang bernama Siska ditugaskan untuk menangkap seorang buronan yang telah menyebarkan data rahasia militer Amerika kepada pihak musuh. Setelah berhasil menangkap si buronan, Siska rekan Richard segera menginterogasinya. Siska bertanya siapakah orang yang telah memerintahkan si buronan mencuri data rahasia militer lalu memberikannya kepada musuh. Siska berjanji akan membebaskan si buronan asalkan ia mau mengatakannya. Akhirnya si buronan mengatakan kalau ia diperintah oleh seorang intelijen pengkhianat bernama Julius. Hingga pada akhirnya Richard dan Siska menjadikan Julius sebagai target buruan selanjutnya. Now you have to help me. Anything I say to them would get back to the military and eventually him. That's why I couldn't go to the cops. He's plugged in. Keesokan harinya, Richard dan Siska dipanggil oleh atasannya di militer. Di sini, si atasan meminta Richard untuk menyelesaikan misi lain, sedangkan untuk masalah Julius biarkan Siska yang menangani. Mau tidak mau, akhirnya Richard hanya bisa menuruti perintah atasannya yang padahal sebenarnya ia khawatir jika Siska harus menangani Julius tanpa dirinya. Good luck. 1 minggu kemudian, Richard sudah berhasil menyelesaikan misi lain sedangkan Siska belum ada kabar. Merasa khawatir dengan keadaan Siska, Richard pun mengirim pesan kepada Siska dengan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Siska menjawab kalau semuanya aman, Pak. Di sini Richard merasa ada yang janggal karena dari pertama kenal dengan Siska, ia tidak pernah memanggil dirinya dengan sebutan Bapak. Kemudian Richard memutuskan untuk melacak pesan itu sambil membawa pasukan menuju ke sana. Sesampainya di lokasi, kelompok Richard tidak menemukan Siska, melainkan hanya ada satu anak buah Siska yang sudah tewas. Richard yakin kalau Siska pasti sudah ditangkap oleh Julius, namun entah dibawa kemana. Di hari berikutnya, Richard diberitahu oleh seorang jenderal kalau Julius pasti membawa Siska ke sebuah rumah terpencil yang ada di tengah hutan. Sang jenderal mengetahui hal tersebut karena rumah itu adalah rumah aman milik Julius yang selalu digunakan untuk menginterogasi orang. Mengetahui hal tersebut, tanpa menunggu lama, Richard langsung tancap gas menuju rumah yang dimaksud. Selang beberapa saat, Richard tiba di sana dan ia pun segera masuk ke dalam. Richard begitu shock saat melihat kondisi Siska yang sudah koit dengan mengenaskan. Selanjutnya, Richard memutuskan untuk mencari Julius di rumah sebelah karena ia yakin kalau Julius belum pergi jauh. Benar saja, Richard berhasil menemukan Julius yang sedang berkemas sehingga Richard langsung menangkapnya. Gun. Sambil menodongkan senjata, Richard membawa Julius ke pinggir jurang. Di sini Julius sempat memohon ampun dan ia berjanji akan memberikan Richard uang berapapun asalkan ia tidak dihabisi. Namun Richard yang tidak gila harta ditambah sangat murka karena Siska telah dihabisi, ia pun langsung melakukan hal ini. Jadi itulah cerita Richard kepada Susan terkait masalahnya dulu dengan Julius. Richard tidak menyangka kalau dia masih hidup dan mulai sekarang Richard akan memastikan kalau Julius harus benar-benar koit. Setelah bercerita cukup lama, akhirnya Richard memutuskan untuk kembali ke rumah Zachary. Di hari berikutnya, terlihat Richard yang sedang mengajari Eddie cara bertarung. Make your first shot your best shot. Okay. Okay. Tak lama ia didatangi oleh Zachary yang memberitahu kalau bos besarnya yaitu Julius sudah menugaskan 3 orang untuk mengambil laptop milik mendiang Malik.
Ternyata laptop itu sudah dipasangi alat pelacak dan posisinya berada di sebuah pabrik kosong. Kita tahu kalau laptop milik Malik berada di tangan Susan sehingga kini Susan dalam bahaya. Lalu Zachary juga menugaskan Richard untuk mengambil laptop tersebut membantu 3 orang anak buah Julius. Dengan cepat Richard pergi dari sana menuruti perintah dari Zachary. Di tengah perjalanan, Richard menghubungi Susan dengan tujuan untuk memintanya pergi sambil membuang laptop milik Malik karena sedari awal laptop Malik dibawa oleh Susan. Namun Susan tidak menjawab panggilan hingga Richard hanya bisa tancap gas berharap bisa datang lebih cepat daripada ketiga anak buah Julius. Di sisi lain memperlihatkan Susan yang sedang mengobrol dengan bawahannya di pabrik kosong. Sialnya ketiga anak buah Julius keburu datang duluan lalu masuk ke dalam pabrik. Di waktu yang sama karena panggilan Susan tak kunjung diangkat, Richard berusaha menghubungi nomor telepon pabrik. Namun ketika Susan hendak mengangkat telepon itu, 3 anak buah Julius sudah ada di dalam dan langsung menyerang. Tak lama Richard baru tiba di sana dan ia pun segera bergegas masuk. Satu anak buah Julius yang mengira Richard akan membantu, ia pun tenang-tenang saja dan inilah yang Richard lakukan. Kini tinggal tersisa satu lagi anak buah Julius dan terlihat sedang dibidik oleh Susan. Richard segera menghentikan Susan lalu mengatakan kalau sebaiknya mereka jangan menghabisi semuanya. Pada akhirnya Susan dan bawahannya pergi dari gudang itu. Saat dalam perjalanan, Susan membuang laptop milik Malik karena di dalamnya sudah ditanam alat pelacak. Sedangkan untuk Richard, ia pun berpura-pura mengajak satu anak buah Julius yang tersisa untuk mengejar Susan. Namun belum jauh dari sana, dengan sengaja Richard membuat mobilnya terjebak di lumpur hingga tidak bisa meneruskan pengejaran. Tak berselang lama, anak buah Julius mengatakan kalau Julius pasti marah besar karena mereka tidak berhasil menangkap orang yang telah mencuri laptop milik Malik. Namun Richard sama sekali tidak peduli karena yang terpenting penyamarannya tidak terbongkar. Di sisi lain terlihat Susan dan bawahannya yang diketahui bernama Gillian sedang berdebat membahas tentang kasus ini. Menurut Gillian, sebaiknya Susan tinggalkan saja misi ini karena terlalu rumit dan bahaya untuk mereka. Akan tetapi Susan menolak, bahkan sampai kapanpun ia tetap akan memburu Julius. Lalu daripada mereka mengobrol tidak jelas, Susan mengajak Gillian untuk membahas tentang bagaimana caranya mereka menemukan Teresa si informan Susan. Satu jam kemudian, Susan menghubungi Richard yang sedang berada di halaman rumah Zachary. Di sini Susan mengatakan kalau ia telah membagi tugas dengan Gillian bawahannya untuk mencari Teresa. Yang mana Susan akan memeriksa ke pabrik karpet Zachary yang lain barangkali Teresa disekap di sana. Sedangkan untuk Gillian, dia akan mendatangi pabrik pelumas milik Julius sesuai dengan informasi yang mereka dapat dari laptop milik mendiang Malik. Mendengar itu semua, Richard pun hanya meminta Susan agar berhati-hati dan jangan lupa mengabari jika terjadi sesuatu. Thanks for saving my ass today. I gotta go. Setelah berteleponan dengan Susan, Richard masuk ke dalam untuk ngopi sejenak. Namun di sana terlihat ada 2 orang asing anak buah Julius yang terus menatap Richard. Rupanya Julius mengirim lagi 2 anak buahnya untuk standby di rumah Zachary mengingat misi sebelumnya telah gagal. Richard yang merasa tidak enak karena anak buah Julius terus menatapnya, ia pun langsung memberikan pelajaran. Adegan berpindah ke salah satu anak buah Susan yang dulu berpura-pura sebagai penculik Eddie waktu di awal film. Terlihat saat itu si anak buah sedang bertugas untuk menjaga satu tahanan yang diketahui adalah informannya Zachary. Tak lama si informan berpura-pura meminta rokok karena sudah sangat lama ia tidak pernah sebat. Hingga ketika anak buah Susan mengambil rokok, si informan itu meminum bir dan sengaja tidak menelannya.
Alhasil saat anak buah Susan menyalakan korek untuk rokoknya, inilah yang terjadi. Pada akhirnya anak buah Susan harus koit dengan sangat mengenaskan. Sedangkan untuk si informan Zachary, ia segera kabur dan akan memberitahu Zachary tentang penyamaran Richard. Tak berselang lama, Susan datang ke tempat itu dan Susan dibuat shock saat melihat anak buahnya yang sudah koit sedangkan si informan telah berhasil kabur. Dengan cepat, Susan menghubungi Richard lalu memintanya agar kabur dari rumah Zachary. Karena sebentar lagi penyamarannya akan terbongkar oleh si informan yang berhasil kabur. Akan tetapi, Richard menolak kabur sekarang dan ia lebih memilih untuk menghabisi si informan sebelum sampai ke sini. By now, he already told Beck the kidnapping attempt was a fake. What reason are you gonna give Beck for leaving? I'm gonna need his help if I'm gonna intercept the bodyguard before he gets to the house. Kemudian Richard menghubungi Gillian, yaitu bawahannya Susan, lalu memintanya untuk menunggu di lokasi yang telah Richard kirim. Sedangkan untuk Susan sendiri, ia menembak gardu listrik yang membuat seluruh kota padam. Setelah itu, Richard meminta izin kepada Zachary untuk menjaga keamanan di selatan Roma. Karena dengan kondisi gelap seperti ini, pasti akan banyak musuh yang berusaha menyerang Zachary. Alhasil, Zachary termakan tipuan Richard dan ia pun mengizinkan Richard untuk pergi. Selanjutnya, Richard pergi menemui Gillian di lokasi yang sebelumnya Richard berikan. Di sini, Richard mengajak Gillian untuk membalikkan mobil di tengah jalan. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua berusaha membalikkan mobil itu dan akhirnya berhasil. Kemudian Richard meminta Gillian agar masuk ke dalam mobil dan berpura-pura mengalami kecelakaan. Jadi jika si informan Zachary melintas, dia pasti berhenti dulu dan saat itulah mereka bisa beraksi untuk menghabisinya. Di sini Gillian sempat ragu sambil bertanya bagaimana jika si informan tidak berhenti dan malah menabraknya. Richard menjawab kalau itu tidak mungkin karena jika si informan berani menabrak maka dirinya juga akan celaka. Pada akhirnya Gillian setuju dan ia pun berpura-pura terjebak di dalam mobil yang mengalami kecelakaan. Sedangkan untuk Richard, ia bersembunyi di semak-semak. Promise you'll be fine. Math is never wrong. Selang beberapa saat terlihat si informan yang mulai datang. Sesuai dengan prediksi Richard, si informan memutuskan untuk berhenti lalu melihat kondisi mobil yang terbalik itu. Hingga ketika si informan mendekati Gillian, inilah yang terjadi. Setelah itu, Richard menghubungi Susan untuk memberi kabar kalau si informan telah berhasil dihabisi, jadi penyamaran Richard akan tetap aman. Mendengar hal tersebut tentu membuat Susan plong karena misinya masih akan terus berjalan. Pulling up to Beck's now. Be safe. But hopefully enough to find Teresa. Saat Richard kembali ke rumah Zachary, ia sempat dibuat kaget ketika Zachary mengatakan kalau ada pengkhianat di rumah ini dan sudah berhasil ditemukan. Richard langsung saja bersiap untuk menyerang karena ia mengira penyamarannya telah terbongkar. Namun ternyata pengkhianat yang Zachary maksud adalah pembantunya karena si pembantu ternyata seorang agen federal ATF. Mengetahui itu semua, Richard menawarkan diri untuk menginterogasi si pembantu. Akan tetapi penjaga berbadan besar lebih dulu menghajar si pembantu sampai membuatnya koit. Di sini Richard memarahi penjaga itu karena tidak seharusnya dia langsung membuatnya koit. Si penjaga yang tidak terima malah menghajar Richard sampai membuatnya tersungkur. Richard sengaja memilih untuk tidak memukul balik karena itu tidak ada gunanya. Turns out, selanjutnya, Richard menghubungi Susan untuk memberitahu informasi tentang si pembantu yang merupakan seorang agen ATF. Mendengar hal tersebut, Susan menjadi kaget karena sedari awal ia tidak mengetahui kalau di rumah Zachary ada agen ATF yang tengah menyamar. Richard dan Susan baru menyadari jika ada agen ATF di rumah Zachary, artinya Zachary dan Julius bukan hanya dicurigai menyelundupkan barang haram melainkan senjata ilegal juga.
Karena diketahui agen ATF adalah institusi yang menangani senjata ilegal di Amerika. Namun sampai sekarang Richard ataupun Susan belum bisa menemukan bukti apapun, jadi mereka belum bisa menangkap Zachary maupun Julius. Maze with the ATF, it's Alphabet City in that place. She's gone. They killed her. Setelah berteleponan dengan Susan, Zachary meminta Richard untuk bersiap karena mereka ada pertemuan dengan Julius di sebuah gudang. No problem. Sebelum berangkat, Richard menyempatkan dulu untuk menghubungi lagi Susan. Di sini Richard memberitahu tentang Zachary yang mengajaknya ke gudang untuk bertemu dengan Julius. Seketika Susan menjadi panik bagaimana jika Julius sampai mengenali Richard mengingat mereka adalah musuh di masa lalu. Akan tetapi Richard tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mungkin ia menolak perintah dari Zachary. Richard akan langsung menyerang saja apabila nanti Julius mengenali dirinya. Singkat cerita, Richard dan Zachary tiba di salah satu gudang karpet milik Zachary. Barulah di sini Richard melihat secara langsung banyak sekali senjata ilegal yang siap diperjualbelikan. Terlihat Richard juga yang berbekal senjata untuk berjaga-jaga jika Julius sampai mengenalinya. Tak lama Julius datang ke sana dan untungnya ia sama sekali tidak mengenali Richard. Ternyata saat ini Julius mengalami hilang ingatan setelah kepalanya ditembak oleh Richard beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut membuat Richard menjadi plong karena penyamarannya otomatis tidak akan terbongkar. Kemudian Julius memarahi Zachary karena bisa-bisanya rumah Zachary sampai kemasukan agen ATF yang tengah menyamar. Zachary pun hanya bisa meminta maaf dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Okay, let's go. Tak lama Julius didatangi oleh bos mafia Rusia yang menagih hutang kepada Julius. Julius pun hanya membayar setengahnya dulu dan ia berjanji akan membayar sisanya setelah semua senjata ilegalnya terjual. That was not our agreement. You'll get your money, don't worry. Ketika di perjalanan pulang, barulah Zachary mengatakan semuanya kepada Richard. Zachary berkata jujur kalau bisnis karpet hanyalah kedok karena sebenarnya dia berbisnis senjata ilegal di bawah naungan Julius. Zachary berharap Richard tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Sedari dulu, Zachary sebenarnya sudah ingin tobat dan keluar dari bisnis haram itu. Namun Julius selalu melarang, bahkan mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya kalau Zachary sampai keluar. Mendengar pengakuan itu, akhirnya Richard akan lebih fokus memburu Julius karena ia sadar kalau Zachary hanyalah boneka Julius. Pretty bad luck he singled you out. Are you getting at something? Not been a gun runner? Yeah, well, good for you. Sore harinya terlihat Richard yang mengantar Eddie berbelanja ke sebuah toko. Sambil menunggu Eddie berbelanja, Richard memutuskan untuk bertemu dulu dengan Susan di sebuah gang. Di sini Richard mengatakan kalau lebih baik mereka fokus memburu Julius yang merupakan dalang dari semuanya. Susan pun mengiyahkan permintaan Richard, namun ia juga sangat ingin segera menemukan Teresa yang merupakan informannya Susan. Selanjutnya, tiba-tiba Susan nyosor kepada Richard karena sebenarnya ia telah lama jatuh cinta kepada Richard. Di waktu yang sama, datanglah Gillian bawahannya Susan disambung dengan Eddie yang juga datang memergoki Richard dan Susan. Akhirnya Eddie mengetahui kalau Richard adalah penyusup karena ia masih ingat betul kalau Gillian adalah polisi yang dulu tertembak oleh Richard saat penculikan di awal film. Mau tidak mau, akhirnya Richard harus menangkap Eddie lalu membawanya ke tempat sepi. Di sini Richard mengatakan kalau dirinya memang seorang penyusup yang bekerja dengan DEA untuk menangkap Zachary. Namun saat ini Richard sudah tahu kalau Zachary hanyalah boneka dari Julius sehingga target Richard sekarang adalah Julius. Jika Eddie mau tutup mulut, Richard berjanji tidak akan menangkap Zachary dan hanya akan menangkap Julius saja. Namun jika Eddie tidak bisa diajak bekerja sama, maka terpaksa Richard harus menghabisinya. Tak disangka Eddie malah mendukung Richard untuk menangkap Julius. Eddie sudah muak kepada Julius yang selalu mengancam keselamatan ayahnya, ditambah Eddie juga memiliki dendam pribadi kepada Julius yang telah memotong satu telinganya.
I don't like you that much. Singkat cerita, saat mereka di rumah terlihat Eddie yang tidak mengatakan apapun kepada Zachary. Bahkan ia malah memuji Richard sebagai pengawal terbaik yang pernah ada. Adegan berpindah ke Chicago dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pasukan khusus wanita bernama Nikki. Diberitahu kalau Nikki adalah sahabat dekat Richard yang pernah menjalankan misi bersama di film sebelumnya. Saat Nikki sedang pergi ke dapur, tiba-tiba ia kedatangan dua orang tamu tak diundang yang langsung menyerang. Satu dari mereka berhasil Nikki buat sekarat, sedangkan satunya lagi berhasil kabur sambil membawa flash disk milik Nikki. Nikki pun menginterogasi pria itu dengan bertanya siapakah yang telah mengutusnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya si pria mengatakan kalau yang mengutusnya adalah Julius. Terungkap fakta sebelum Richard dan Susan memburu Julius, Nikki lebih dulu diutus untuk memburu Julius namun ia gagal. Akibat hal tersebut, Julius balik memburu Nikki dan baru sekarang satu anak buah Julius berhasil kabur sambil membawa flash disk milik Nikki. Well, the good news is the ambulance will be here in 5 minutes. Selanjutnya, Nikki segera menghubungi Richard untuk memberitahu kalau anak buah Julius telah kabur sambil membawa flash disk miliknya. Di dalam flash disk itu terdapat data Nikki beserta Richard saat dulu menjalankan misi bersama. Mendengar hal tersebut, Richard segera bersiap karena ia yakin kalau penyamarannya kali ini akan terbongkar. Hey. I gotta go. 10 menit kemudian terlihat Julius yang mendatangi rumah Zachary. Rupanya saat ini Julius telah mengetahui kalau Richard adalah penyusup setelah melihat data dari flash disk milik Nikki. Zachary bersumpah kalau ia tidak mengetahui hal tersebut, lalu dengan cepat semua orang di sana langsung menuju ke kamar Richard. Namun untungnya Richard sudah berada di garasi lalu pergi dengan mengambil satu mobil. Tentu semua anak buah Julius tidak akan tinggal diam hingga mereka langsung mengejar Richard. Di tengah pelarian, Richard menghubungi Susan untuk meminta bantuan. Kemudian Richard masuk ke dalam hutan lalu berusaha menghabisi satu persatu anak buah Julius yang masih mengejar. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah Julius, Richard memutuskan untuk kabur karena Susan tak kunjung datang. Di balik itu memperlihatkan Julius yang tengah menginterogasi Eddie di hadapan Zachary ayahnya. Julius yakin kalau Eddie pasti sudah mengetahui tentang Richard yang merupakan seorang penyusup mengingat Eddie sangat dekat kepada Richard. Eddie terus saja berkata tidak tahu. Sehingga Julius meminta Eddie untuk memainkan permainan Russian Roulette jika memang benar dirinya tidak mengetahui. Tak ada pilihan lain, akhirnya Eddie memberanikan diri untuk memainkan permainan itu dan inilah yang terjadi. Untungnya Eddie berhasil selamat dan itu membuat Julius percaya. Di sisi lain memperlihatkan Richard yang baru sampai di markas Susan. Di sini Susan langsung meminta maaf karena tadi tidak sempat menjemput. Richard pun tidak mempermasalahkan hal itu karena yang terpenting sekarang bagaimana mereka bisa menangkap Julius. Tiba-tiba Richard teringat dengan satu anak buah Julius yang bertugas di dermaga menjaga perahu pengiriman barang. Richard berniat akan menginterogasi orang itu untuk mencari tahu kemanakah Julius akan mengirim semua senjata ilegalnya. Dengan cepat, Richard dan Susan pergi ke dermaga untuk mendatangi anak buah Julius. Setibanya di sana, Richard dan Susan masuk ke dalam perahu karena anak buah Julius sedang tidak ada. Di sini mereka menemukan sisa penyanderaan seperti tali dan obat-obatan.
Sontak Susan sadar kalau selama ini Teresa informannya pasti disekap di dalam perahu ini. Tak lama anak buah Julius datang sehingga Richard dan Susan langsung menangkapnya. Richard bertanya kemanakah Julius akan mengirim semua senjata ilegalnya dan pria itu menjawab kalau ia sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Karena Julius hanya menugaskannya untuk fokus menjaga Teresa si informan Susan. Namun sayang baru 10 menit yang lalu Teresa dipindahkan entah kemana. Dirasa pria itu sudah tidak ada gunanya lagi, Richard dan Susan langsung menghabisinya dengan menggunakan cara ini. Pagi harinya, Richard dan Susan mendatangi rumah Ibu Teresa. Maksud kedatangan Susan ke sana untuk meminta maaf karena sampai sekarang mereka belum bisa menemukan Teresa. Untungnya si ibu sangat baik hati dan ia pun percaya kalau Susan beserta Richard pasti bisa menemukan Teresa. Setelah dari rumah Ibu Teresa, Susan membawa Richard beristirahat sejenak di rumah amannya. Tak lama Richard mendapat kiriman video dari Nicky sahabatnya. Ketika dibuka, rupanya video itu berisi Zachary sedang bertransaksi senjata ilegal dengan seorang pria bernama Delano. Richard menyadari kalau Zachary hanya sedang diperintah oleh Julius, jadi sebaiknya yang harus mereka tangkap sekarang adalah Delano untuk menggali informasi lebih lengkap. Dengan segera, Richard dan Susan mencari tahu di mana keberadaan Delano. Setelah berhasil mendapatkan tempat tinggal Delano, Susan malah mengajak Richard untuk beranu-anu dulu. Jelas Richard setuju, lalu terjadilah aksi anu-anuan. Singkat cerita, Richard dan Susan mendatangi Delano di kediamannya. Di sini Richard langsung mengatakan kalau ia sudah mempunyai bukti video Delano yang sedang bertransaksi senjata ilegal dengan Zachary. Delano bisa dihukum seumur hidup jika sampai Susan dan Richard mengangkat kasusnya. Namun Richard akan memberikan penawaran yang mana ia tidak akan mengangkat kasus Delano asalkan dia mau bekerja sama dengannya, yaitu menjebak Julius. Delano yang sudah tahu betul jika mempunyai masalah dengan Julius, maka keluarganya juga akan terancam. Akhirnya ia pun lebih memilih untuk dipenjara saja. Send him in. Might want to call a lawyer. Di hari berikutnya terlihat Nicky, sahabat Richard, yang mendatangi Zachary di suatu tempat. Nicky mengatakan kalau kedatangannya ke sini yaitu diperintah oleh Richard untuk menyampaikan pesan kepada Zachary. Nicky lanjut menjelaskan kalau Richard dan tim bermaksud mengajak Zachary bekerja sama untuk menangkap Julius. Mendengar hal tersebut, Zachary yang sudah muak kepada Julius, ia pun langsung menerima tawaran itu. Zachary memberitahu kalau besok malam Julius akan bertransaksi senjata ilegal dengan pembeli dari Yaman. Transaksi itu akan dilakukan di tempat rongsokan yang ada di ujung kota. Bahkan Zachary sendiri akan ikut ke sana. Mengetahui informasi itu, Nicky pun berterima kasih lalu pamit pergi untuk mengatur strategi bersama Richard. Adegan berpindah kepada Julius yang sedang berada di gudang pribadinya. Ternyata di gudang itulah Julius kini menyekap Teresa dan ia selalu memberikan barang haram agar Teresa menjadi pecandu. Di sisi lain memperlihatkan Nicky yang sudah berkumpul dengan Richard dan juga Susan membahas tentang Julius yang akan bertransaksi senjata ilegal dengan orang Yaman. Namun sebelum melakukan aksi, Susan harus memberi laporan dulu kepada atasannya dan mereka tidak bisa langsung menyergap sebelum atasan Susan memberi izin. Pada akhirnya Richard memerintahkan Nicky untuk memata-matai dulu orang Yaman yang akan membeli senjata dari Julius. Richard yakin kalau si orang Yaman pasti menginap di hotel paling mewah yang ada di kota ini. Sore harinya terlihat Nicky yang sudah berada di parkiran hotel mewah.
Sesuai dengan dugaan Richer, orang Yaman itu menginap di hotel paling mewah, lalu Nicky langsung memberitahu Richer. Di sini Richer meminta Nicky agar terus mengawasi dan mengikuti orang itu kemanapun dia pergi. Gotta go. Malam harinya, Susan melakukan rapat dengan atasannya untuk membahas terkait penyergapan Julius pada besok malam. Terlihat Richer juga yang ikut hadir karena meskipun tidak berstatus militer atau agen khusus, namun ia mempunyai peran yang sangat penting. Setelah melakukan rapat cukup lama, sayangnya atasan Susan malah akan melimpahkan penyergapan itu kepada pasukan agen ATF mengingat Julius hendak bertransaksi senjata ilegal bukan barang haram. Kita tahu kalau agen ATF adalah institusi yang menangani senjata ilegal di Amerika. Mendengar hal tersebut, jelas Richer langsung komplain karena sudah susah payah ia berjuang dari awal, namun eksekusinya malah diberikan kepada tim lain. Tak ingin ada keributan, akhirnya atasan Susan memperbolehkan Richer dan Susan ikut. Namun tetap yang memimpin misi itu adalah pasukan dari ATF. Fine, but we lost an agent on this just like you. Please. And clean up the rest of your mess. Keesokan malamnya, terlihat pasukan ATF yang sudah mengepung tempat rongsokan yang akan dijadikan transaksi senjata oleh Julius dengan orang Yaman. Richer dan Susan juga sudah berada di sana, lalu ia segera mengeluarkan senjata untuk bersiap-siap. Tak lama datanglah beberapa kontainer yang diduga di dalamnya berisi senjata ilegal. Namun di waktu yang sama Richer dihubungi oleh Nicky. Nicky memberitahu kalau dirinya masih mengikuti orang Yaman yang pergi menuju ke rumah Zakari, bukan tempat rongsokan. Akhirnya Richer menyadari kalau semua ini hanyalah jebakan karena transaksi yang sesungguhnya akan dilakukan di rumah Zakari. Namun mau tidak mau, Richer dan tim harus melawan dulu para anak buah Julius yang sudah datang ke sana hingga terjadilah peperangan. Setelah bertempur cukup lama, kelompok Richer berhasil meratakan para anak buah Julius yang ada di situ. Namun banyak juga pasukan ATF yang harus menjadi korban akibat peperangan tersebut. Tak lama, Richer dan Susan bertemu dengan Zakari yang juga ada di tempat rongsokan. Zakari bersumpah kalau ia tidak tahu ini hanyalah jebakan dan pantas saja Julius tidak mau ikut turun ke lapangan dan memilih stay di rumah Zakari. Untungnya saat ini masih ada satu anak buah Julius yang masih hidup, lalu Richer segera memaksanya untuk mengirim pesan kepada Julius. Dalam pesan itu bertuliskan kalau mereka sudah berhasil menghabisi Richer dan pasukannya. Julius yang membaca pesan tersebut tentu menjadi senang karena sekarang mereka tidak akan ada lagi yang mengusiknya. Di waktu yang sama, Richer CS langsung mengatur rencana untuk menyergap Julius di rumah Zakari. Di sini Richer dan pasukan yang tersisa akan berpura-pura mengantarkan 2 kontainer supaya bisa masuk ke dalam rumah Zakari. Okay. Di sisi lain, Julius sendiri kini bertemu dengan kliennya, yaitu si orang Yaman. Sebagai persembahan untuk si klien, Julius memberikan hidangan pembuka, yaitu menganu-anu Teresa, si informan Susan. Tentu si orang Yaman menjadi sangat bahagia karena sudah lama sekali rudalnya tidak pernah diasah. Kembali kepada kelompok Richer yang sudah sampai di parkiran rumah Zakari. Di sini Richer meminta Susan dan yang lain agar masuk duluan, sementara dirinya akan menghabisi dulu satu penjaga yang berbadan besar. Dengan cepat Richer langsung menyerang duluan hingga inilah aksinya.
Perduelan itu berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya Richard dapat menghabisi si badan besar dengan menjebaknya. Adegan berpindah kepada Susan yang sudah berhasil masuk. Kemudian Susan meminta Nikki untuk menyamar menjadi pelayan, sedangkan dirinya, Gillian, dan Zachary akan menyerang dengan mode senyap. Di sini Zachary sangat khawatir dengan keselamatan Eddie putranya yang ada di kamar atas, jadi Zachary memutuskan untuk menyelamatkan dulu Eddie. Tak berselang lama, Susan masuk ke salah satu kamar dan di sana ia menemukan Teresa yang tengah terbaring lemas. Sayangnya, si orang Yaman keburu datang lalu memergoki Susan. Susan segera menodong senjata sambil memintanya untuk tidak melawan. Namun dia malah hendak kabur hingga Susan langsung menghabisinya. Di waktu yang sama terlihat Richard yang memasuki gudang senjata. Kali ini ia memilih shotgun agar tidak gagal lagi dalam menghabisi Julius seperti dulu. Kemudian Richard mulai melakukan penyerangan dan terjadilah peperangan. Di tengah peperangan, Julius baru sadar kalau Richard belum tewas hingga ia pun berusaha kabur ke lantai atas. Di sana, Julius tak sengaja berpapasan dengan Eddie hingga ia pun menodongkan senjata. Namun bersamaan dengan itu, Zachary datang sambil balik menodongkan senjata kepada Julius. Zachary mengancam jika Julius berani menyakiti Eddie, maka dirinya akan langsung melesatkan tembakan. Akan tetapi, sialnya senjata yang dibawa Zachary malah patah hingga inilah yang dilakukan Julius. Melihat ayahnya koit, Eddie hanya bisa menangis sedangkan Julius pergi ke ruangan lain. Tak berselang lama, Julius berpapasan dengan Richard hingga Richard langsung memburunya. Julius berhasil keluar, namun sayang di sana sudah ada kelompok mafia Rusia yang berniat menagih hutang kepada Julius. Alhasil, Julius harus ditangkap oleh kelompok mafia Rusia tersebut. Kemudian Richard datang lalu disusul oleh Nikki yang membawa sekantong uang milik orang Yaman. Di sini Nikki akan memberikan sekantong uang itu kepada kelompok mafia Rusia asalkan mereka mau menyerahkan Julius. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung setuju lalu menyerahkan Julius kepada Nikki dan Richard. Setelah para mafia Rusia itu pergi, datanglah Susan dan Gillian yang membuat posisi Julius semakin terkepung. Sebelum menghabisinya, Richard mengatakan apakah Julius tidak ingat kalau dirinya adalah orang yang pernah menembak Julius di masa lalu. Barulah di sini Julius sadar siapa Richard sebenarnya, namun Richard langsung mengirim Julius ke alam kubur. Pagi harinya terlihat Richard yang sedang mengobrol bersama Eddie. Di sini Richard menguatkan Eddie untuk tetap bersemangat meskipun harus menjalani hidup seorang diri. Tak lupa Richard juga menasehati Eddie agar menjadi orang baik dan berguna untuk bangsa. Tak berselang lama terlihat para polisi dan tim medis berdatangan untuk mengevakuasi para korban. Selanjutnya Susan mendatangi Richard untuk mengucapkan terima kasih karena Richard telah banyak sekali membantu. Susan sempat mengajak Richard untuk bergabung saja dengan timnya karena Susan yakin kalau atasannya pasti mau menerima Richard. Namun Richard menolak dan ia memilih untuk menjadi pengangguran seperti saya. Kemudian Susan izin pamit duluan karena ia harus mengantarkan Teresa informannya ke rumah sang ibu. Setelah itu Richard menghampiri Nikki yang merupakan sahabatnya lalu mengucapkan terima kasih karena Nikki selalu ada di saat-saat genting. Kemudian Richard pamitan kepada Nikki lalu ia pergi dengan menggunakan motor Harley untuk meneruskan petualangannya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian ingin menonton serial sebelumnya dari cerita Richard, linknya saya siapkan di deskripsi serta di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.